Semangat di Kota Syukur Salam, pertama menindaklanjuti apa yang dijanjikan oleh Pak Gubernur Aceh saat itu, kemudian juga menyahuti aspirasi masyarakat Kota Syukur Salam, yaitu beberapa kecamatan yang di sini dulu yang menginginkan Syukur Salam ini menjadi daerah otonomi baru. Kalau dulu yang diinginkan menjadi ibu kota, tapi itu sudah berlalu karena sudah ditetapkan singkil. Dan kita juga berprinsip dengan menjadi daerah otonomi baru tidak akan merugikan Kabupaten Indo. Semakin banyak daerah otonomi baru itu kalau dikelola semakin baik, secara baik, insya Allah tidak ada ruginya. Ya buktinya sekarang, Syukur Salam lahir kita. Dari induk lah kita dulu, Aceh Selatan. Aceh Selatan dulunya itu seperti kami katakan tadi, wilayahnya itu mulai dari Kuala Bate sampai Pulau Banyak. Jadi Aceh Selatan itu juga dulu dasarnya itu bukan daerah otonom baru tersendiri dia. Dia berada di Aceh Barat. Kapan lahir Aceh Selatan itu? Aceh Selatan itu juga lahirnya itu didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 56. Lahirlah daerah otonom Aceh Selatan yang terdiri dari 3 wilayah kewedanaan. Kewedanaan Blangpidi, Kewedanaan Bakongan, dan Kewedanaan Singkil. Itu makanya masalah Syukur Salam tadi yang mendasari kita itu tadi pertama apa yang kami sampaikan tadi bahwa janji gubernur kemudian menyahuti aspirasi kawan-kawan di sini. Ya tujuan kita juga pertama ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat, membuka kesempatan kerja bagi putra-putri terbaik dan bagi masyarakat kita yang ada di sini. Kalau formalnya itu kan setelah dilantik, tapi kalau informalnya itu kan setelah ada resmi singkil jadi kabupaten, gubernur kan sudah nyatakan bentuk Syukur Salam. Tapi persisnya itu 2003, Pak Makmur selaku bupati itu ada. Dia kan sering menginap di sini, baik di rumahnya sini maupun di Syukur Salam. Salat subuh di Masjid Asilmi, saya juga salat. Di situ kita berbincang-bincang sebenarnya. Ada Ansari Sambo, ada beberapa orang jemaah, ada Pak Ismail K. Di situ beliau bercerita bagaimana peluang pemekaran Kota Syukur Salam, dan insya Allah dalam waktu dekat akan dibentuk panitia. Di situ dimulai dari masjid pada tahun 2003 pada sehabis kami melaksanakan salat subuh. Ya, cerita awal pembentukan tim setelah ada ide. Ada ide. Ada ide, tentu ada narasi. Kalau sudah ada ide, ada narasi, tentu ada gagasan. Sekarang dengan Pak Makmur secara langsung sudah bercerita ingin membentuk, kemudian diinventarisir, membentuk suatu panitia. Dibentuk panitia, ya kita juga mengambil inisiatif membentuk panitia yang nantinya di SK-kan oleh Bupati Aceh Singkil. Ya kita berkumpul beberapa orang ya sebelumnya juga mengadakan pertemuan-pertemuan tidak resmi, di mana diadakan pertemuan pembentukan panitia. Setelah diinventarisir tokoh-tokoh yang ada di Simpang Kiri, tokoh yang ada di Longkip, Tandaulat, Runding, dan Simpang Kiri, kita himpun tokoh-tokoh masyarakatnya, kita tentukan jadwal, kita undang, kita adakan pertemuan di aula SMP unit, itulah cikal bakal. Jadi harus tahu tuh sejarah, di SMP unit lah saksi bisu pertama dibentuk panitia. Dibentuk semua musyawarah, kami juga saat itu bertugas di Singkil, diundang selaku peserta rapat, ya kita sepakat membentuk panitia. Jadi saat itu bentuk panitia, berbagai ide, berbagai pendapat, berbagai saran yang masuk. Kemudian sampai kesimpulan sudah merupakan kelaziman organisasi bagaimana membentuk panitia. Apakah dibentuk dengan menyebut orang secara aklamasi atau dibentuk formatur atau dipilih satu-satu. Nah, saat itu kesepakatan dibentuk
formatir beberapa orang tokoh masyarakat. Ada Pak Raja Mansa, ada Pak Rahmadin, ada Pak Raja Mekar, ada beberapa orang tokoh lah, ada Pak almarhum Haji Layari, rata-rata sudah almarhum. Dibentuklah formatur untuk menyusun panitia pemekaran Kota Sibu Salam. Ya alhamdulillah, berdasarkan rapat formatur dipercayakan kami selaku ketua panitia, dan wakilnya itu adalah camat yang ada di wilayah Simpang Kiri. Nah, ini digarisbawahi, camat yang ada di wilayah Simpang Kiri. Simpang Kiri yang sebelumnya itu, yang ibu kotanya Runding dan berubah menjadi ibu kotanya Kota Sibu Salam, sudah dimekarkan menjadi 7 kecamatan. Pertama Simpang Kiri, yang kedua Penanggalan, yang ketiga Standaulat, yang keempat Longkip, yang kelima Runding, yang keenam Longkip, yang ketujuh Kota Baharu, yang ke-8 Singkohor. Kota Baharu lah Singkohor ya, Kota Baharu, baru Singkohor. Itu wilayah Simpang Kiri. Jadi saat itu Singkohor dulu belum ada, Kota Baharu, Singkohor belum mekar saat itu. Kota Baharu jadi 7. Jadi wakilnya itu camat yang berada di wilayah eks Simpang Kiri. Itu makanya kalau kita telusuri SK panitia pertama, wakilnya itu saat itu camat Kota Baharu itu Aminullah. Masuk dia. Kemudian ada satu lagi alumni PDN juga camatnya. Tapi setelah masuk 7 kecamatan, kita adakan konsultasi, tim pengkajian dari Unsiah turun, ada aturan di PP 121 tentang pemekaran, syarat pemekaran yang menyatakan pemekaran suatu daerah otonomi baru tidak dibenarkan memperkecil Kabupaten Indo, baik luas wilayah maupun jumlah penduduk. Jadi kalau kita mengacu ke kecamatan eks Simpang Kiri yang lama, lebih besar Kota Sibu Salam nanti daripada Singkir. Akhirnya kita sepakati Kota Baharu sama Singkohor kita keluarkan. Itu maka yang tinggal Longkip, walaupun Kota Baharu sama Singkohor asal usulnya itu berada di wilayah eks Simpang Kiri. Nah, itu makanya tetap dia menjadi kecamatan. Ya alhamdulillah dari panitia yang ada, dan saat itu putra-putra terbaik Sibu Salam, Simpang Kiri juga duduk selaku anggota DPR Kabupaten Aceh Singkil. Yang duduk anggota DPR yang berasal dari wilayah eks Simpang Kiri, kedudukannya di panitia itu adalah pembantu umum. Jadi mereka bisa masuk kemana saja memberikan support dan dukungan. Itulah cikal bakal pembentukan. Kalau kita katakan siapa saja Tormol itu memang susah saya menjawabnya itu. Karena kalau dipegang pakai SK nampak pakai SK. Tapi saya selaku ketua panitia, banyak saya tahu, banyak tokoh yang tidak di SK tapi dia pemikirannya, pembiayaannya itu banyak tertumpah. Kita katakanlah contoh misalnya, almarhum Pak Haji Tamrin yang lebih dikenal orang Haji Labe. Di SK tidak ada dia tuh. Tapi mungkin kalau kalian dulu masih ingat ataupun tidak ingat itu, menjelang lahirnya Pemko, sekretariat panitia Pemko itu tuh di dekat Terang Bulan. Itu rumahnya itu dipakai tanpa sewa. Berapa lama dipakai itu sama panitia? Dan banyak. Jadi kalau dikatakan siapa-siapa yang terlibat, ada yang tidak terlibat mendapat penghargaan. Ya kami terus terang aja selaku ketua panitia, selaku pelaku kami lihat. Entah di mana di Aceh mana udah mendapat piagam penghargaan selaku tokoh pejuang pemekaran Kota Sibu Salam. Jadi kalau ditanya siapa-siapa tokoh pejuang ya cukup banyak. Yang jelas seluruh masyarakat saat itu mendukung. Walaupun ada juga yang tidak yakin satu kecamatan itu bisa lahir menjadi sebagai daerah otonomi baru. Ada juga masyarakat kita. Dike mungkin nih kecamatan jadi kota. Kan hanya mencari-cari uang saja itu, menghambur-hamburkan uang.
Ya, tapi berkat doa, perjuangan, dukungan masyarakat, ya mungkin masyarakat berkata begitu karena dia tidak memahami bagaimana aturan. Karena kita setiap berjuang untuk melahirkan daerah otonomi baru harus tetap merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Kalau itu yang kita pegang, insya Allah jadi. Memilih kota Madia itu, filosofinya itu aja. Kalau dari pantai timur, mulai dari Sabang, Kota Madia, Banda Aceh Kota Madia, Loksmawe Kota Madia, Langsa Kota Madia. Kalau di pantai barat, mulai dari Banda Aceh ketemu kita Aceh Besar, tidak ada Kota Madia. Kalau sekarang kan Calang, tidak ada Kota Madia. Kemudian Nagan, juga tidak ada Kota Madia. Aceh Barat juga tidak ada Madia. Melabuh, Abdiya anda juga, sampai Aceh Selatan tidak ada Kota Madia. Ya, kita selaku ketua panitia meyakinkan, karena Subulu Salam itu berbatasan dengan Sumatera Utara, kita jadikan dia sebagai gerbang perbatasan. Kami minta katakan berilah nama kota. Itu kan dasarnya sebenarnya. Walaupun istilahnya kota itu sebenarnya dia itu kan lebih maju. Ini kan istilahnya kalau sekarang anekdotnya itu kota Subulu Salam itu memiliki hutan terluas seluruh Indonesia itu sebenarnya. Kalau dilihat Kota Madia. Kota Madia itu sebenarnya kan wilayahnya kan kecil. Kemajuannya. Tapi dasar itu saja sebenarnya. Tapi kalau memang dari segi aspek tata kelola pemerintahan pada prinsipnya sama antara kabupaten dengan Kota Madia. Kami katakan perjuangan pemekaran itu ya banyak seninya ya, dan banyak asam garamnya yang namanya pemekaran. Banyak orang kan banyak pemikiran, tapi nawa itu tetap satu, bagaimana upaya bisa lahir Subulu Salam. Nah, itu biasa kalau kita mengelola organisasi, ya pahit manisnya itu kan ada. Yang penting nawa itu kita tetap berbuat yang terbaik, bagaimana upaya kita. Tapi yang jelas kita didukung. Kalau kami katakan tadi, singkel itu kita menghimpun dana dari masyarakat sampai botol sampai telur, berbeda dengan Subulu Salam. Kita agak lempang dalam memperjuangkan lahir Subulu Salam karena didukung penuh oleh Kabupaten Induk, dalam hal ini Kabupaten Singkel yang dipimpin oleh Pak Makmur. Jadi pendanaan kita itu ditampung di APBD Kabupaten Aceh Selatan. Dan di sini juga kita meminta sumbangan dari tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural di Kabupaten Induk saat itu juga menyumbang. Karena harapan kita pemekaran ini pada hakikatnya kan memotong rentang kendali, mendekatkan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, membuka kesempatan berusaha. Jadi pegawai-pegawai yang orang Subulu Salam yang bertugas di Aceh Selatan saat itu, di Aceh Singkil yang menduduki jabatan, kita minta sumbangan. Kami teringat tuh, yang eselon 2 itu 5 juta, yang eselon 3 KB itu 2,5 juta. Harapan kita begitu kita lahir kan mereka yang kemari. Nah, itu. Kalau rintangan itu seperti kamu katakan tadi, ya banyak. Ada yang menyatakan kan tidak mungkin. Ya tapi ya mungkin kalau rintangan yang mendasar itu tidak ada. Karena kita tetap berdasarkan aturan. Setelah kita lihat persyaratan pemekaran itu apa-apa saja, dan kita lihat kondisi potensi daerah kita memenuhi, kemudian secara akademik juga kita adakan kajian akademik bekerjasama dengan Unsiah, memenuhi syarat. Subulu Salam itu skornya untuk menjadi daerah otonomi baru. Jadi kalau yang berarti hambatan-hambatan itu tidak ada. Oh, kalau suara-suara masyarakat biasa itu kita jadikan untuk pemicu agar pemekaran ini bisa lebih baik. Ya pada saat pemerintah pusat, kami katakan ya pemerintah pusat itu untuk menyetujui kondisi pemerintah pusat itu kan mereka akan berdasarkan data, laporan dari tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Kalau laporan mereka
mitra daripada pemerintah itu kan Komisi 2 DPR RI. Komisi 2 juga udah turun ke Suku Salam melihat langsung bagaimana kondisi Suku Salam. Dan kita juga adakan pendekatan. Selain mereka langsung, kita juga akan lobby. Adakan pendekatan-pendekatan. Ya, ada dulu saat itu ketua komisinya Pak Ferry Mursi dan Baldan, bekas Menteri Kaila, baru meninggal lagi. Ada Pak Farhan Hamid, ada Pak Nasir Jamil, ada Abu Yus, ada Pak Agung dari Demokrat. Ya, banyak tokoh-tokoh kita dekati. Ya, pada saat mereka itu, karena memang sudah memenuhi syarat, maka kami katakan tidak ada alasan untuk tidak menyetujui. Ya, nyatanya setelah berproses, kemudian kami katakan lahirnya suatu daerah otonomi baru itu kan bisa rancangan undang-undangnya itu berasal dari pemerintah, bisa juga dari DPR. Tapi untuk daerah otonomi Suku Salam, rancangan undang-undangnya itu kan berasal dari pemerintah. Diajukan oleh pemerintah untuk pembentukan daerah otonomi baru. Untuk Aceh ada 2, Suku Salam dan Pidijaya. Kemudian ada beberapa daerah lagi di daerah timur, ada banyaklah daerah otonomi baru. Ya alhamdulillah, secara politis pada tanggal 8 Desember 2006 pembentukan daerah otonomi Suku Salam itu disahkan di Gedung Nusantara 3 secara politis. Mengapa kami katakan secara politis? Rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah, diajukan oleh pemerintah, disetujui DPR pada tanggal 8 Desember. Ketok palu, disetujui pembentukan daerah otonomi baru, termasuk Suku Salam. Secara politis berarti kan tanggal 8 lahirnya Suku Salam. Secara politik, karena disetujui di lembaga politik. Tapi kan tidak ada apa-apanya. Hanya baru disetujui rancangan undang-undangnya. Kemudian sesuai dengan ketentuan rancangan undang-undang disetujui menjadi undang-undang. Undang-undang itu berlaku apabila sudah masuk lembaran negara dan dibuat nomor. Pada tanggal 2 Januari masuk lembaran negara rancangan undang-undang Suku Salam tadi, dan diberi nomor 8 tahun 2007 tentang pembentukan daerah otonomi baru, yaitu Kota Suku Salam. Itulah secara yuridis, secara hukum lahirnya itu tanggal 2 Januari. Tapi kan baru ada undang-undangnya, secara hukum lahir, pemerintahannya kan belum ada. Syarat daerah otonom itu pertama ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah yang berdaulat. Secara hukum sah udah dia, udah masuk lembaran negara, undang-undang nomor 8 tahun 2000. Cuma kan pemerintahannya kan belum ada. Baru di 15 Juni 2007 Suku Salam ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri ad interim. Saat itu Pak Menteri Dalam Negeri meresmikan Widodo AS, Menteri Dalam Negeri ad interim, di Anjongan Mata 15 Juni diresmikan Kota Suku Salam dan Pidijaya. Maka sahlah Suku Salam sebagai daerah otonom baru dan Pidijaya. Setelah diresmikan, disumpah dan dilantik pejabat wali kota dan pejabat bupati. Untuk Pidijaya Pak Salman Ishak selaku PJ bupatinya. Untuk Suku Salam kami sendiri Asmaudin selaku pejabat wali kota. Berarti pada tanggal 15 Juni secara politis, secara yuridis, dan secara de facto situlah lahir Kota Suku Salam. Tidak ada cerita lain, tidak ada tanggal lain tuh hari lahir Kota Suku Salam. 15 Juni 2007. Pidijaya sampai hari ini tetap memperingati 15 Juni itu adalah hari jadi Kabupaten Pidijaya. Dan kami juga selaku pejabat wali kota yang dilantik 15 Juni 2007, 15 Juni 2008 juga memperingati hari jadi Kota Suku Salam yang pertama. Karena banyak pertanyaan, mengapa yang diperingati pada tanggal 14 September yang diperingati di Suku Salam, itu kan banyak pertanyaan. Ya seperti kami katakan dari awal,
boleh-boleh saja, tapi 14 September itu sebenarnya 1962 itu penetapan kota Subulu Salam selaku ibu kota Kecamatan Simpang Kiri yang baru. Ya kita harus objektif. Kok penetapan ibu kota Simpang Kiri yang baru diperingati, maunya penetapan ibu kota Penanggalan yang baru, penetapan ibu kota Penanggalan peringati juga. Penetapan ibu kota Standola peringati juga lah. Jangan penetapan ibu kota Simpang Kiri yang baru yang diperingati. Jadi ya bagi saya itu saya katakan 14 September itu silakan diperingati, tapi diarahkan dia, misalnya kita mengadakan pertandingan seni budaya, memunculkan kegiatan aktivitas yang ada di masyarakat. Tapi 15 Juni itu tetap diadakan sebagai hari jadi Kota Subulu Salam. Terus terang aja, selaku pelaku, salah seorang yang ikut, bukan saya sendiri yang ikut andil dalam Kota Subulu Salam, coba lihat pada saat 14 September itu hari jadi, katakan ada yang bilang hari jadi, tidak ada spanduk pun selamat hari jadi Kota Subulu Salam. Padahal dengan ada kota lah, ada wali kota, ada DPR, ada dinas, kan karena kota, karena daerah otonomi baru. Kok sekedar ibu kota Kecamatan Simpang Kiri kan tidak ada wali kota, camat lah. Lah, kami katakan mungkin terkilas perjalanannya. Ya istilahnya itu kan sadakata itu, semboyannya itu sadakata, harapannya, filosofinya itu, perbuatannya itu sama dengan kenyataan. Jangan lain yang dikatakan, lain yang diperbuat. Sadakata itu ya sepakat. Kalau di Aceh Tenggara itu sepakat segenap. Kalau sepakat segenap, kalau singkel sekata sepekat. Kalau di sini sada kata, sada itu bahasa daerah kita kan satu. Kata itu kata, ya satu kata. Filosofinya, ya kenyataannya Allah alam bisawab. Ya, mau melihat kondisi Kota Subulu Salam hari ini. Ya pertama ya kembali kita di era reformasi. Di era reformasi, pemilihan kepala daerah ini kan pemilihan langsung. Semua orang yang memenuhi syarat punya hak untuk maju calon wali kota, baik melalui partai, melalui calon independen. Ya harapan kita sebenarnya melihat kondisi sekarang, katakanlah saya dulu juga ikut maju, dicalonkan dari Partai Demokrat, PKS, PDI bergabung mendukung saya untuk calon wali kota. Pernah. Harapan saya kalau saya menang itu kan jangan saya menjadi wali kota PKS, jangan saya menjadi wali kota PDI, jangan menjadi wali kota Demokrat. Karena begitu sudah terpilih, begitu dilantik menjadi wali kota Salam, embel-embel partai tinggalkan. Jadi kita harapkan setelah selesai pesta demokrasi itu jangan lagi meninggalkan luka yang macam-macam. Ya selaku wali kota terpilih itu bisa mengayomi semuanya sehingga tidak terjadi kotak-kotak di dalam masyarakat. Ya, jadi harapan kita juga ke depan, Subulu Salam ini sebagai daerah otonomi baru yaitu daerah terbuka. Seperti sering kami katakan dulu ya, kita ini singkil, dasar kita itu kan singkil. Singkil itu asal usul katanya itu sengkel, mau beradaptasi, mau menerima siapa saja. Kita tidak pernah harus orang singkil, siapa saja diterima di sini. Ya tapi pertama ikuti mekanisme, kemudian mampu. Ya harapan kita katakan dengan kondisi saat ini, tujuan kita pemekaran tadi kan kami katakan memberikan pelayan terbaik, memotong rendali, memberi kesempatan kepada putra-putra terbaik. Ya sekarang kan kita lihat putra-putra terbaik kita apakah sudah mendapat peluang sebagaimana mestinya. Jangan kami katakan daerah otonomi baru ini tah dari mana, kita bukan anti orang luar, tah dari mana ujung pangkalnya masuk Subulu Salam udah dapat jabatan. Ya ini yang kami rasa yang kurang pas. Kemudian juga harapan kita kepada siapapun yang diberi amanah,
pertama ingat sejarah. Apa sebenarnya tujuan dimekarkan kota Sibu Salam? Ya kalau kami yang ikut terlibat tidak perlu sudah diperhatikan. Ya tapi misalnya apa tujuan pemekaran kota Sibu Salam? Tolong orang-orang yang terlibat di sini yang masih ada, setelah tahu kita apa tujuan pemekaran, ajak mereka duduk, ajak mengopi. Bagaimana kita buat agar Sibu Salam ini bisa lebih baik sesuai dengan tujuan pemekaran. Karena kami lihat data terakhir, Sibu Salam ini kan hanya 5 kecamatan, 82 desa. 12 desa itu tertinggal. Malu kita sebenarnya. Dengan dana desa yang begitu besar, dengan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, kami rasa karena hanya 82 desa dikeroyok, tidak terlalu susah. Tapi bagaimana caranya? Ya mintakan pendapat tokoh-tokoh di sini, senior-senior pemerintahan yang ada di kota Sibu. Ajak mereka duduk. Mereka juga memiliki pemikiran yang bagus mungkin untuk kemajuan Sibu Salam. Mereka tidak mengharapkan apa-apa. Ya tapi kalau mereka yang menjajalkan diri, saya begini, ya mungkin mereka juga punya harga diri. Ya ajak, didiskusikan. Kemana kita bawa Sibu Salam ini? Bagaimana upaya kita mengentaskan? Kok 82 desa ada 12 daerah miskin. Kalau kita persentase ke 82 desa kan 15% itu miskin. Malu kita sebenarnya. Dengan dana desa begitu besar, kok masih ada 12 desa dengan miskin? Nah, itu kami katakan ya aja tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Mereka juga tidak mengharapkan gaji, tidak mengharapkan apa. Aja diskusikan bagaimana tujuan kita mekar sebenarnya apa? 12 desa ini terjadi di sini apa sebabnya? Kita cari sebabnya. Kemudian kita cari solusinya secara bersama-sama. Tokoh kepada generasi muda. Pertama, Sibu Salam ini adalah untuk Anda. Sibu Salam ini adalah tempat Anda mengabdi. Tapi pesan kami selaku salah seorang yang ikut memperjuangkan lahir, pertama, siapapun yang diberi amanah bagi adik-adik nanti, ingat sejarah. Ingat sejarah, apa sebenarnya tujuan kita pemekaran. Jangan egois. Jangan lupakan sejarah. Ini terus terang aja kami lihat. Ya terus terang kami masih di sini. Kebetulan sudah purna tinggal di Sibu Salam. Ya banyak yang kami rasakan, yang kepala-kepalanya duduk, yang memang tidak tahu apa-apa sama sekali. Tidak pernah tahu dia bagaimana pahit getirnya memperjuangkan dalam jabatan. Ya akhirnya kesannya, siapa lu siapa gue, siapa pun tidak tahu dia. Kalau kita lihat, oh ini kepala dinas ini. Ya kenapa? Ya memang dia tahu dari mana, ya bakso. Itu aja pesan kami kepada generasi muda. Sibu Salam ini adalah tempat pengabdian, tempat berbuat, tempat berkarya. Yang penting jangan lupa sejarah. Tujuan kita membentuk kota Sibu Salam ini apa? Kalau udah tahu kita tujuan kita sama dengan Indonesia. Tujuan kita merdeka kan itu. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, kan itu tetap acuannya. Bukan jadi tujuan Sibu Salam untuk hura-hura. Hura ke sana, hura ke sini. Enggak. Itu pesan.